Kabarnya gimana? Senang juga bisa hadir di acara Perempuan Kaya Hati gitu ya. Reza putra saya ikut dengerin. Hai Reza. Gak apa-apa ikut dengerin ya, supaya semakin bertumbuh juga imannya. Oke? Alright, yuk kita belajar ya sama-sama pada malam hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih yang udah selalu rajin datang hari Senin malam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih lewat IG Live pada malam hari ini Tuhan kumpulkan kami komunitas perempuan Tuhan untuk bisa saling menguatkan, saling belajar, saling memperkaya kehidupan kami di dalam Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami yang ada di rumah masing-masing, Engkau buka telinga spiritual kami, Engkau buka hati kami, Engkau buka mata iman kami supaya sungguh-sungguh kami bisa mendapatkan sesuatu lewat pelajaran yang simple, sederhana pada malam hari ini dan juga pada acara doa nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Alright, malam hari ini pelajaran singkat yang ingin saya bagikan adalah through the fire ya. Ketika kita berjalan melewati api gitu ya. Api itu bicara soal apa sih? Kita ngertilah api itu bicara soal yang namanya masalah, badai, dan tantangan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau lihat terlebih dahulu ya di dalam kitab Daniel. Karena di dalam kitab Daniel 3 ini ada yang namanya Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Yang mereka itu harus masuk ke dalam sebuah perapian yang panas. Tetapi benar-benar deh kuasa Tuhan yang bekerja ya, sehingga apa yang mereka alami, saya yakin, saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang dulu hebat sekarang nggak hebat. Tuhan kita tuh selalu hebat. Tuhan kita nggak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan bisa lakukan perkara dahsyat untuk Sadrah, Mesakh, Abednego, maka kita yakin bahwa Tuhan pun punya rencana yang indah buat setiap kita. Untuk itu saya mau bacakan ya Daniel 3 ayat 22 sampai dengan ke-27. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesakh, dan Abednego ke atas. Jadi latar belakang ceritanya, mereka itu kan cinta Tuhan banget. Mereka nggak mau dong mengabdi kepada Allah yang lain. Termasuk ketika Raja Nebukadnezar bikin patung besar dan semua orang harus nyembah si raja. Nah, mereka bertiga nggak mau, sehingga akhirnya raja marah dan raja bilang mereka harus dimasukin ke dalam perapian yang panas. Bukan itu aja, dipanaskannya ditambahin gitu, dipanaskannya sampai dikatakan 7 kali lipat. Sehingga nih prajurit yang ngebawa mereka, ceburin mereka ke dalam perapian aja, prajuritnya itu terbakar mati gitu. Ini membayangkan kan saking panasnya seperti apa. Singkat cerita saya lanjutkan lagi ya. Tetapi ketiga orang itu, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Terikat lagi. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dan segera berkata kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan itu terikat di dalam api? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesakh, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluar deh tuh mereka bertiga gitu ya. Dan yang ngeliat tuh para wakil raja, para penguasa, para bupati, menteri-menteri yang semua lagi berkumpul di dekat tempat perapian itu, ngeliat dengan mata kepala mereka bahwa 3 orang yang telah dicampakkan ke dalam api ini, rambut di kepala mereka pun enggak ada yang hangus gitu ya. Jubah mereka atau baju mereka pun nggak berubah apa-apa, masih tetap sama. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Oke, jadi intinya gini. Kalau kita deket-deket sama tukang sate ya, kita akan nyium yang namanya bau
areng, bau sate ya, bau daging terbakar, bau lemak terbakar. Tetapi ini nggak ada baunya sama sekali. Padahal mereka udah dimasukin ke dalam sebuah perapian yang begitu panas. Nah, balik lagi, setiap kita punya perapian kita masing-masing. Setiap kita punya tantangan dan masalah di dalam kehidupan masing-masing. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang harus lewati masalah yang begitu panas, yang rasanya masalah kita juga udah seperti dipanaskan 7 kali lipat. Kenapa? Karena masalahnya begitu berat, masalahnya begitu berkepanjangan, masalahnya bikin kita lelah secara jiwa, masalahnya menakutkan dalam kehidupan kita. Pokoknya masalahnya tuh berat banget deh. Mungkin ada yang di antara kita yang udah menikah berkata, dulu waktu pacaran suami aku nggak seperti begitu, tapi sekarang setelah menikah kok suami berubah ya, suami kok jadi kita nggak cocok, kita bertengkar mulu, kita acuh tak acuh ya. Dan kita ngelihat kita ada di dalam sebuah perapian yang panas buat kehidupan kita. Kemudian ada dari kita mungkin yang bilang, aduh hutang aku banyak banget ya. Saya juga sering terima DM ya, rekan-rekan perempuan kita yang juga mungkin lagi ngalamin masalah keuangan, dan saya rindu kita semua bisa juga saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada di antara kita yang dikhianati teman, ada yang di antara kita yang sakit penyakit. Pokoknya kita semuanya punya lagi lewatin yang namanya api. Saya mau kasih tahu, pada saat kita ada di dalam api ya, ternyata sama seperti halnya Tuhan, Dia nggak pernah ninggalin Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan ada bersama dengan mereka. Hari ini juga Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Nah, untuk itu ya, kalau kita ngerti ya bahwa setiap kita Tuhan izinkan akan ada api yang harus kita lewati, akan ada badai, akan ada masalah. Apa aja sih yang harusnya kita kerjakan, apa aja sih yang harusnya kita lakukan sebagai seorang perempuan di dalam kehidupan kita. Karena sampai kapanpun kita nggak pernah akan lepas dari masalah, bukan? Oke, yang pertama, pada saat kita di dalam hidup, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat persiapan diri. Persiapan diri untuk apa? Bukan persiapan diri kita berharap sesuatu yang jelek terjadi, ya kan? Bukan, ya. Kita selalu bersiap untuk hal yang baik, tetapi ingat bahwa Tuhan juga sering kali izinkan ada api terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa sampai mati pun Tuhan bilang ya, sampai kelak kita menutup mata, sampai nanti kita tua, bahwa tetap akan ada masalah di dalam kehidupan kita. Akan ada api. Kita tahu api itu punya fungsi ya, untuk apa? Untuk membakar ya, bisa hangus dan habis. Tetapi benda yang terbuat dari emas itu gak akan terbakar. Kalau kita adalah emas-emasnya Tuhan, kita gak akan terbakar. Api itu bisa membuat kita meleleh, tetapi tidak akan terbakar ya. Jadi setiap kita harus menyadari, setiap kita gak boleh heran kalau tiba-tiba ada masalah terjadi di dalam kehidupan. Karena sampai hari ini masih banyak orang yang suka heran. Masih banyak orang yang konseling sama saya yang berkata, kok bisa sih? Kok hidup saya begini sih? Kok semuanya seperti pertanyaan besar? Tetapi saya kasih tahu bahwa Tuhan bilang kita nggak boleh heran kalau masalah terjadi. Untuk itu kita harus melayani Tuhan. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri, kita harus mempersiapkan diri di dalam kehidupan kita. Saya melayani Tuhan ya. Di dalam kehidupan saya melayani Tuhan ada aja tantangan, ada aja pergumulan, baik di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga, di dalam segala hal deh. Tapi saya gak pernah heran, saya belajar untuk berkata, aku gak heran Tuhan. Karena aku tahu di dalam kehidupan aku pasti akan ada tantangan, pasti akan ada masalah. Makanya aku selalu bersiap-siap. Jikalau badai itu datang, aku udah siap. Jikalau tantangan itu datang dalam kehidupan, aku udah siap. Nah, gimana dengan persiapan kita? Apa sih persiapan apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang udah pasti. Karena peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa kegelapan roh-roh jahat di udara. Maka persiapan yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan yang namanya spiritual kita. Sehingga pada saat tantangan datang, pada saat masalah datang, pada saat pergumulan datang dalam kehidupan kita, kita udah siap. Siap secara spiritual, siap secara rohani kita.
Sehingga kita tidak ngeluh, kita nggak bingung, kita nggak takut, kita nggak kecewa, kita nggak marah sama Tuhan. Bahkan kita nggak pernah akan meninggalkan Tuhan. Bahkan kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan makasih. Aku tahu Tuhan udah siapin aku untuk suatu masalah ini Tuhan. Karena aku percaya ada kebaikan yang akan menyertai kehidupanku. Jadi pertama-tama yang harus disiapkan adalah persiapan spiritual kita. Ayo teman-teman perempuanku, ya, ingat, mau yang hadir malam hari ini umurnya 20, mau yang hadir umurnya 30, mau mungkin ada anak kita yang lagi ikut dengerin, ya, mau yang hadir mungkin sudah usianya 40, 50 sekalipun, ingat, kita harus selalu bersiap-siap karena masalah akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kaget kalau waktu masalah itu datang. Jangan pernah terkejut, heran, kok bisa sih ya? Aku kan orang baik, aku kok melayani Tuhan misalnya. Aku kan baik-baik aja sama suami aku kan gini gitu segala macam. Jangan heran. Kenapa? Karena ya persiapan kita ya pasti akan membuat kita seperti menyiapkan payung sebelum hujan. Jadi jangan tunggu sampai masalah datang baru lari ke Tuhan. Jangan tunggu masalah ada baru kita istilahnya baca Alkitab. Jangan tunggu masalah baru datang dalam kehidupan baru deh kita mendekat sama Tuhan. Mulai hari ini udah persiapan. Sehingga waktu kita sejak sekarang udah deket sama Tuhan, udah baca Alkitab, udah melekat sama Tuhan, waktu si masalah datang ya, kita udah siap. Kita udah siap nih seperti halnya seorang prajurit yang siap untuk memukul musuh kita. Kita udah punya senjata. Ingat kan senjata kita di tangan kita itu apa? Firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu yang akan menusuk si iblis, yang akan menghancurkan si iblis. Jadi kita udah siap. Persiapkan hidup kita. Sebab kalau nggak siap nih ya, lagi enak-enak, hidup lagi diberkati ya kan, baca Alkitab aja males ya, hidup lagi diberkati, kemudian apa yang kita lakukan? Ya ampun, nonton drama Korea bisa 4, 5 semalaman, tapi mendekat sama Tuhan aja kayaknya mau berdoa susah banget gitu ya, mau berdoa, mau baca firman Tuhan tidur gitu. Jangan, ayo setiap kita kaum perempuan, saya mengingatkan ya, persiapkan dirimu karena selalu akan ada masalah di dalam kehidupan kita. Alright, yang kedua ya. Yang kedua, waktu kita melewati fire, kita berjalan melewati tantangan, penderitaan dalam kehidupan kita, through the fire. Yang satu, yang pertama tadi persiapan. Yang kedua, kita harus menyadari ya bahwa fire itu, api itu adalah tes atau ujian buat kehidupan kita. Seperti halnya orang di sekolah, anak-anak kita pasti ada ujian. Ujiannya bisa ujian kenaikan kelas atau ada ulangan seperti biasa yang guru berikan mungkin 2 minggu sekali, seminggu sekali. Tetapi ingat juga, ada yang namanya ulangan mendadak, ya kan? Kita paling sebel banget kalau yang namanya guru kita ngasih ulangan mendadak gitu, kayak tiba-tiba dia bilang, oke, taruh buku semua di tas, keluarin kertas, dan ibu guru mau kasih ulangan mendadak. Wah, ya kan? Kita langsung teriak, kita nggak suka pokoknya sama yang namanya ulangan. Saya mau beritahu, hidup kita tidak pernah tahu yang namanya ujian dari Tuhan itu datangnya kapan. Bisa aja waktu kita ngerti bahwa misalnya kita menikah, di dalam pernikahan pasti akan ada ujian, pasti akan ada perselisihan dengan suami, pasti akan ada masalah misalnya dengan suami kita. Kita udah persiapan, kita tahu ya kan, nggak dalam menikah nggak selalu honeymoon, jadi kita udah siapin kan, seperti yang tadi poin 1. Tetapi sering kali ada ulangan mendadak, ada ujian mendadak yang Tuhan kasih. Tiba-tiba mungkin seperti ada seorang yang cerita sama saya, menikah 3 tahun kemudian suaminya meninggal dunia, padahal baru 3 tahun. Kalau dia nggak mempersiapkan diri dia dekat dengan Tuhan, dia bisa goyah imannya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah ujian yang Tuhan kasih. Api kita hari ini, setiap kita punya api yang berbeda-beda. Tetapi ingat, api kita adalah tes. Api kita adalah ujian daripada Tuhan. Nah, kalau kita ulangan di sekolah, dikasih sama guru kita ujian, nilainya tergantung apa?
Nilainya tergantung jawaban kita. Kalau jawaban kita tepat, kita bisa dapat 100. Kalau jawaban kita benar, kita bisa dapat nilai-nilai yang tinggi. Si guru, ibu guru akan kasih nilai yang tinggi. Tetapi kalau jawabannya salah, nilainya bisa 0, nilainya bisa dapat jelek. Dalam kehidupan kita juga ingat, setiap tantangan adalah tes, setiap tantangan adalah ujian daripada Tuhan. Tergantung respon kita menjawabnya. Tergantung jawaban kita pada saat masalah itu menghadang dalam kehidupan. Kalau kita responnya benar, responnya di tengah masalah tetap mengucap syukur sama Tuhan, enggak kepahitan sama Tuhan, enggak kepahitan sama orang yang bikin masalah, kita enggak melakukan hal yang berdosa, maka nilai kita bisa tinggi ya. Tuhan melihat kita dan berkata, wow, anakku nilainya tinggi nih. Kenapa? Karena dia responnya tetap bisa tabah, tetap bisa bersyukur, responnya tetap bisa percaya. Terutama seringkali kita nggak bisa lihat sesuatu yang baik ada di depan kita. Karena apa? Terhalang dengan banyak masalah. Tetapi waktu kita bisa merespon dengan iman, kita kasih respon yang benar, kita bisa tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun yang aku lihat keadaannya nggak enak, yang aku lihat mungkin keadaan rumah tanggaku masih berantakan, hubunganku masih kacau, yang aku lihat keuanganku masih penuh dengan hutang, tetapi aku tetap percaya, punya mata iman, melihat bahwa ujian yang Tuhan berikan ini akan membuat responku tetap benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita gak pernah tahu bukan ujian seperti apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi gak pernah pusing dengan ujian itu. Kita gak perlu nebak-nebak ujiannya apa. Ini yang lagi main sekarang itu, yang lagi orang semua rata-rata nonton adalah Squid Game ya. Squid Game itu adalah drama Korea nih, dimana dicari orang-orang yang nggak punya uang, yang memang punya kesulitan uang untuk dikumpulin dan mereka masuk ke dalam sebuah tempat. Nah ternyata di situ adalah arena pertandingan. Uang cashnya yang menang itu dapat uang cash gede banget ya. Tetapi problemnya yang kalah di sana tuh bener-bener dalam arti mati yang sesungguhnya gitu ya. Nah gini, di dalam film itu ketika saya nonton, mereka menebak-menebak. Kira-kira besok gamenya apa? Kira-kira game berikutnya nih buat mereka yang udah misalnya game pertama mereka udah berhasil menang, terus mereka lagi mikir besok nih gamenya apa ya? Game keduanya apa ya? Mereka menebak-nebak, mereka nggak pernah tahu gamenya apa. Yang penting adalah sama dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu masalah model apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu, mungkin Tuhan nggak pernah bisikin kita. Ya, hei anakku, kamu minggu depan akan dapat masalah ini, kamu bulan depan akan dapat masalah ini. Tuhan gak pernah bisikin kita. Tetapi yang penting adalah mulai membangun respon yang benar, sehingga apapun seperti di dalam film Squid Game itu, apapun masalahnya mereka tetap bermain semaksimal mungkin. Apapun badai yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, yang penting respon yang benar kita siapin dari sekarang. Untuk itu, dua hal yang singkat, simple yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Pada saat kita melewati fire, melewati masalah di dalam kehidupan kita, ya, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah masalah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, selalu bikin persiapan. Karena kita tahu sepanjang hidup pasti kita akan alami masalah. Persiapan kita adalah persiapan spiritual. Karena peperangan kita melawan kuasa kegelapan, melawan iblis di udara. Sehingga jangan cari Tuhan kalau masalah sudah datang. Ayo mulai hari ini tetap persiapkan diri kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan ya. Lakukan persiapan spiritual. Ayo teman-teman perempuanku, makin rajin ya baca Alkitab, makin punya waktu pribadi sama Tuhan ya. Sama Tuhan tuh enak. Tuhan kita nggak ngatur kita harus doa yang paling bagus tuh doa subuh. Yang paling bagus doa mungkin jam tertentu. Tuhan kita gak pernah seperti begitu. Tuhan kita gampang untuk didekati.
Kita lagi nyetir berdoa juga Tuhan dengarkan. Kita lagi masak ngomong sama Tuhan, Tuhan juga dengerin kita. Kita lagi beresin kamar, kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan juga dengerin kita. Jadi enaknya sepanjang hari kita bisa berdoa senantiasa kepada Tuhan. Nah, hari ini persiapan. Ayo perkaya spiritual kita dengan persiapan. Yang kedua yaitu bicara soal respon. Hidup masalah adalah sebuah tes, seperti ulangan yang diberikan oleh guru kita. Dan sekolah kita adalah sekolah kehidupan. Guru kita adalah Tuhan. Dia bisa anytime kasih yang namanya ujian di dalam hidup kita. Yang penting adalah respon kita. Waktu kita punya respon yang baik, kita lulus ujian. Kita bisa keluar dari api ya. Masalah di dalam kehidupan sama seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego tidak terbakar karena kita sudah siap. Kita percaya bahwa respon kita selalu mengucap syukur, respon kita positif, respon kita percaya, respon kita beriman kepada Tuhan di surga. Amin. Alright, yes. Pelajaran yang singkat, simple, tapi biarlah pelajaran ini mengingatkan kita sebagai kaum perempuan ya, untuk semakin melekat sama Tuhan. Amin. Oke, seperti biasa setiap hari Senin ya, kita ketemu untuk belajar firman Tuhan yang simple dan singkat ya. Persiapan spiritual. Esther, thank you ya. Dan respon kita percaya kepada Tuhan ya. Supaya lulus ujian jadinya. Amin, amin, amin ya. Jangan pernah heran kalau masalah datang, karena Tuhan udah ngingetin kita sepanjang hidup pasti akan ada masalah. Jadi hari ini buat semua yang dengerin dan lagi ada masalah, jangan gini, kok ada masalah sih, kok begini, kan Tuhan udah bilang. Jangan heran ya, jangan terkejut kalau ada masalah. Yang penting persiapan. Makanya yang penting selalu persiapan spiritual kita. Amin, 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 amin. Oke, seperti biasa habis ini kita mau doa ya. Saya senang banget karena saya selalu berdoa nggak sendirian ya. Berdoa itu ditemenin selalu sama teman-teman perempuan semuanya. Yes, lulus ujian kehidupan. Yes, biar semua nilainya bagus-bagus ya. Waktu Tuhan kasih respon kita itu 180 juga boleh deh. Udah bagus juga sih 80 atau 70 ya. Jangan kasih respon yang merah ya. Jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Tetapi tetap bersyukur dalam masalah. Tuh kan. Yes. Pernah begitu bersyukur dalam masalah, Tuhan emang baik, dikasih kelegaan dan kekuatan. Yes, benar banget. Kalau misalnya kita dapat nilainya bagus-bagus terus dalam ujian di sekolah aja, kita naik kelas ya, sama gitu ya. Baru ngadepin masalah udah kuat. Yes, amin, amin gitu ya. Wow, Palembang. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita responnya bagus di hadapan Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Kita akan dibawa Tuhan kepada level selanjutnya di dalam kehidupan kita. Naik kelas, ya. Saya percaya setiap kita lagi ngadepin masalah juga, tapi masalah kita kan masing-masing ya. Setiap kita ada tesnya. Mungkin ini lagi tes yang gampang, ada yang lagi tes menengah, tapi ada juga yang lagi tes susah banget gitu ya. Respon. Buat yang lagi belum dapet tesnya daripada Tuhan ya. Yes. Yang belum dapet tesnya daripada Tuhan, persiapan. Kayak murid itu selalu belajar. Yuk belajar firman Tuhan, belajar melekat sama Tuhan. Selamat memasuki sekolah kehidupan, gurunya ada Tuhan Yesus sendiri. Amin. Yes, oke. Ada yang mau didoakan? Ada yang lagi butuh sebuah doa untuk kita support sama-sama? Kalau ada, dengan senang hati semua saya dan semua teman-teman yang ada di sini siap untuk mendoakan pergumulannya ya. Oke, Hertika bilang, saya sekarang lagi dapat tes naik level. Bersyukur. Berarti bentar lagi ada di level yang lebih luar biasa. Yang penting respon. Biar nilainya bagus ya di hadapan Tuhan ya. Waktu Tuhan kasih tes ini, Tuhan kasih ujian ini ya, supaya nilainya bagus. Oke.
Doa untuk suami, oke, boleh banget ya. Kita mau doain ya untuk our sister Hertika Sari yang mau didoakan juga untuk suaminya ya. Oke. Sister Candice bilang tolong doakan agar pahanya cepat sembuh dan cepat nikah dan banyak berkat. Amin. Oke. Ada lagi yang mau didoakan? Ya, kita doa malam ini, dan kita waktu berdoa kita nggak kenal, sekali lagi saya selalu bilang kita nggak saling kenal nih ya, kita cuma ketemu di udara seperti begini, tetapi percaya deh waktu kita sebutin di dalam doa kita nama sister in Christ kita percaya kok hati Tuhan juga disenangkan dan kita juga diberkati. Yuk mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk Sister in Christ kami Tuhan, Sister Hertika Sari Tuhan. Bapak, kalau saat ini dia sedang ada di dalam sebuah ujian, sebuah tes kehidupan, biarlah Tuhan yang tetap memberikan respon yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa jawaban dia, respon dia adalah jawaban yang menyenangkan hati Tuhan. Tetap bersyukur, tetap memiliki iman percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk suaminya ya Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, biar suaminya juga tetap kuat imannya, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa masalah ini, ujian ini akan cepat selesai dan mereka bisa naik kepada level selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Candice Tuhan, di mana dia juga rindu Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan bagi pahanya yang sakit. Kami berdoa bersama-sama karena Tuhan sendiri yang bilang 2 orang saja sepakat meminta dalam namaku, kata Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Kami minta Tuhan sepakat meminta kesembuhan untuk Sister Candice Tuhan, untuk pahanya yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk kerinduannya untuk bisa cepat menikah dan berkat terus bisa mengalir dalam hidup dia. Tuhan dengar, dan Tuhan sudah siapkan Tuhan suatu pernikahan yang indah, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah buka tingkap-tingkap pintu di langit sehingga berkat-berkat dalam kehidupannya terjadi. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita berdoa juga ya untuk Vera ya. Berdoa untuk kedamaian hati, Pastor. Apapun masalah kita tidak pernah kecewa sama Tuhan. Selalu punya pengharapan bahwa waktu Tuhan indah buat rumah tangga. Oke, yuk. Tuhan Yesus, kami berdoa sama-sama Tuhan untuk anak-Mu Vera, yang kami percaya juga Tuhan, ada ujian juga di dalam kehidupannya, ada tes juga di dalam kehidupannya. Tapi kami yakin Tuhan, ia senantiasa melakukan persiapan. Bahkan malam ini ia bisa hadir mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang simple. Tuhan, dia sedang mempersiapkan hidup dia karena dia tahu Tuhan akan selalu ada tes, tetapi dia bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Untuk itu Tuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera Allah turun atas kehidupan dia, turun Tuhan atas rumah tangganya, bahkan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinganya Tuhan, itu yang Tuhan siapkan bagi hidup dia. Rumah tangganya gemilang, rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan, rumah tangganya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat turun atas hidupmu, terima damai sejahtera turun atas kehidupanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Sister Natali Tuhan, juga buat anaknya agar lebih dikuatkan lagi imannya untuk semua ujian yang Tuhan izinkan, tes yang Tuhan sedang lakukan, ulangan di dalam sekolah kehidupannya Tuhan, supaya benar-benar dia bisa lulus daripada ujian depresi Tuhan yang sedang melanda kehidupan dia. Kami percaya ia tidak sendirian. Tuhan ada menyertai dia di dalam perapian yang panas ini Tuhan. Ia bahkan Tuhan dipeluk oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dan Tuhan sudah siapkan jalan keluar bagi kehidupannya. Percaya engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menyertai engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Yes Tuti, yang adik iparnya kena kanker payudara stadium 4. Tuhan, kami berdoa juga untuk adik iparnya Tuhan.
Biarlah ia menyadari inilah ujian daripada Tuhan. Memang bukan ujian yang mudah, tetapi dia bisa memberi respon. Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan nama Yesus jauh lebih berkuasa dari setiap nama penyakit apapun di muka bumi ini. Kami berdoa Omnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap obat-obatan yang diminum, setiap istirahat yang dia lakukan Tuhan, adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk proses daripada mujizat yang Tuhan sedang kerjakan. Dan biar hati Omnya juga tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk anakmu Atina Sin, yang didoakan untuk iman rohaninya tetap berpusat kepada Tuhan. Tuhan, kami bawa Tuhan anakmu Atina Tuhan. Dia rindu sekali supaya terus Tuhan di dalam kehidupannya, imannya tetap senantiasa berpusat hanya kepada Kristus saja. Untuk itu Bapa, setiap gangguan-gangguan apapun yang coba menggoda dia, mengganggu dia Tuhan, yang melemahkan imannya, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kokohkan iman percaya dia di dalam Tuhan. Biar ia semakin melekat kepada Kristus, semakin mendekat kepada Tuhan, dan imannya semakin kuat, sehingga dia selalu bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan iman, sehingga ia tetap bisa berpusat kepada Kristus sendiri. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anakmu Heni, di mana mamahnya selalu merasa ketakutan dan khawatir. Tuhan, saat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama, hamba tidak sendirian. Hamba bersama dengan grup perempuan pada malam hari ini berdoa untuk mama daripada Heni. Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun mama Heni saat ini berada, damai sejahtera Tuhan melingkupi dia. Damai sejahtera Tuhan turun atas mamanya. Kami berdoa Bapa, biar mamanya juga semakin kuat imannya, sehingga setiap roh ketakutan, roh kekhawatiran, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mama daripada Heni bisa berserah, bisa percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah buat kehidupan dia. Dan hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Sister Maria, untuk anak-anak muda di Amerika yang dalam kebingungan karena banyak kasus bunuh diri pada anak-anak muda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa sama-sama Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami saat ini di Indonesia, Sister Maria ada di Amerika, dia bisa melihat bagaimana begitu banyak anak-anak muda di Amerika Tuhan, yang mungkin putus pengharapan, di mana mereka Tuhan mungkin banyak yang akhirnya mengambil jalan pintas untuk melakukan bunuh diri. Untuk itu Bapa, Engkau Allah yang berkuasa baik di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, Tuhan tolong setiap anak-anak muda di Amerika dan dimanapun saja anak-anak muda berada. Generasi yang baru ini Tuhan, jadikan mereka generasi yang kokoh, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang tidak mudah putus asa, generasi yang tidak mudah untuk menyerah. Tolong Bapa, bukan saja anak muda di Amerika, tetapi mungkin anak-anak muda saat ini yang ada di kehidupan kami Tuhan. Mungkin anak-anak kami sendiri, mungkin keluarga kami, keponakan kami Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan menjadi generasi yang senantiasa semakin melekat kepada Tuhan, semakin percaya Kristus dalam kehidupannya, sehingga mereka punya pengharapan selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk anakmu Yuli Mona Lisa, yang mungkin sedang gagal di dalam sebuah ujian Tuhan, dan dia merasa Tuhan tinggalin dia. Tapi kami percaya Tuhan, malam hari ini bukan satu kebetulan kalau ia mendengar daripada pemberitaan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun kami ada di dalam api kegagalan, sekalipun kami ada di dalam api Tuhan yang mungkin kekecewaan, tetapi Tuhan ada di sana. Tuhan ada menyertai anakmu Yuli. Yuli, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah gagal, termasuk engkau. Engkau pun pernah gagal, tetapi Tuhan datang justru untuk mencari mereka yang gagal. Tuhan ada supaya mengalihkan perhatianmu, supaya engkau bergantung hanya kepada Tuhan saja, supaya engkau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sebuah kegagalan akan Tuhan gantikan menjadi sukacita yang besar. Percaya, terima itu. Engkau mungkin belum mengerti saat ini, tetapi
Tuhan baik dan Tuhan selalu baik di dalam kehidupanmu. Engkau belum bisa mengerti, tetapi engkau satu saat akan mengerti bahwa ternyata Tuhan izinkan kegagalan ini karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupanmu. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anakmu Nesa, keluarganya sedang ada di dalam ujian, orang tuanya supaya dilancarkan perjuangan dan pekerjaannya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, di tengah-tengah ujian yang sedang menimpa daripada Nesa dan keluarga, kami percaya Nesa pun tetap akan memberi jawaban atau respon yang terbaik, respon yang nilainya bagus di hadapan Tuhan, yaitu datang kepada Tuhan, berdoa, dan tetap mengucap syukur, tetap percaya bahwa ujian ini akan berlalu, bahwa orang tuanya Tuhan juga bisa lulus di dalam ujian ini. Tuhan tolong orang tuanya imannya semakin kokoh, dilancarkan setiap perjuangan dan juga pekerjaannya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya jawaban doa sudah Tuhan kirim untuk Nesa dan keluarganya. Thank you Jesus. Oke, kita berdoa untuk Jacqueline ya, yang minta didoakan untuk kelancaran usaha papa dan uncle-nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami terus mendoakan Tuhan untuk Jacqueline Tuhan, untuk papanya, untuk omnya, untuk bisnis keluarga mereka. Kami percaya Bapa bahwa omnya, papanya semakin hari semakin mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Semakin percaya bahwa berkat sudah diatur oleh Tuhan. Semakin percaya bahwa berkat menyertai kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, Engkau yang memberkati usaha, bisnis, pekerjaan daripada papa dan uncle-nya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, setiap berkat adalah titipan daripada Tuhan, sehingga mereka pun bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami percaya setiap tingkap-tingkap langit yang tertutup, kami patahkan, dan Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit yang terbuka, sehingga pekerjaan mereka dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.